dalam ibadah bersama pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku harus Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita naikkan pujian bersama. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku harus Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dan apakah ku harus Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari Bapak Ibu dan anak-anak kita berdoa mengawali ibadah kita pada hari ini. Kami mengucap syukur kepada Allah oleh karena kasih setiamu yang kami rasakan tiap-tiap hari. Kami berterima kasih untuk berkat kehidupan yang masih Engkau anugerahkan buat kami. Dan kami bersyukur bahwa Allah terus memelihara dan menyertai kami. Kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Mohon Tuhan menyiapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman. Terlebih kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, dalam beberapa waktu ke depan, tema dari ibadah bersama kita adalah tentang buah roh.
2 minggu lalu kita sudah berbicara tentang kasih. Minggu lalu kita juga sudah bicara tentang sukacita. Dan hari ini kita akan berbicara tentang damai sejahtera. Nah, tapi nih sebelum kita melanjutkan, Ibu Guru Jen mau tanya dulu, Pak Joseph pernah mendengar buah roh tidak ya? Pernah. Pak Joseph tahu tidak selain kasih, sukacita, dan damai sejahtera, apalagi ya buah roh itu? Oke. Buah roh itu ada ini: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, anak-anak ingat tidak ya? Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah buah roh. Nah, hari ini kita akan sama-sama menyanyikan lagu tentang buah roh. Mari ikuti sama-sama ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya yang Tuhan berikan bagi kami. Kami anak-anak dan juga orang tua, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh menerapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami datang berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ke-23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, hari ini kita mendefinisikan atau pengertian daripada damai itu bisa diartikan bermacam-macam. Ada orang yang mengartikan damai itu adalah tidak ada perang, tidak ada sakit penyakit,
atau mungkin tidak ada virus corona seperti yang kita alami pada hari ini. Nah, seringkali kita juga merasa bahwa kedamaian atau damai sejahtera itu sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh setiap kita. Kita berharap kita tidak punya lagi rasa khawatir, kita juga tidak punya lagi rasa takut, dan kita betul-betul menginginkan hidup di dalam damai sejahtera. Tetapi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia itu ternyata tidak berlangsung dengan lama. Percaya atau tidak, atau kita inginkan atau tidak, mungkin perang itu juga tidak akan mudah selesai dengan begitu saja. Ataupun sakit penyakit tidak bisa atau tidak mungkin hilang begitu saja dari kehidupan kita. Itu akan selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Dan bagaimanapun kita mencoba, kita setiap hari masih hidup di dalam rasa khawatir, ada rasa takut, dan banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang Kristen, kita menyadari bahwa damai sejahtera itu hanya mungkin ada dalam diri kita jika kita betul-betul mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah sendiri menyediakan damai sejahtera itu bagi kita, dan itu ada di dalam diri kita ketika Roh Kudus diam di dalam hati kita. Damai sejahtera tidak bisa kita ciptakan, tetapi damai sejahtera dianugerahkan oleh Tuhan ada dalam diri kita. Nah, bagaimana cara kita untuk boleh mempunyai damai sejahtera di dalam hati kita, damai di dalam jiwa kita yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar kita? Damai sejahtera ini dapat kita peroleh ketika kita betul-betul membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan salah satu caranya adalah dengan berdoa. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan agar memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Sehingga ketika kita memiliki damai sejahtera, mungkin ada pergumulan, ada kekhawatiran, ada rasa takut, tetapi kita boleh merasa tenang karena kita berdiam di dalam Tuhan. Dan ketenangan itu bukan diciptakan oleh situasi yang ada di sekitar kita, tetapi ketenangan itu datang betul-betul dari Tuhan. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu bahwa damai sejahtera adalah satu dari 9 buah roh. Artinya ketika Roh Kudus itu diam di dalam hati kita, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, ketika Tuhan diam di dalam hati kita, itu dapat memberikan kepada kita atau kita memiliki damai sejahtera di dalamnya. Maka Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, mungkin hari ini Bu Guru Jin tidak tahu apa yang sedang kalian alami, apa yang sedang kalian takutkan, apa yang sedang dikhawatirkan, pergumulan apa atau masalah apa yang sedang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu ataupun juga anak-anak sekalian. Tetapi saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk duduk di hadapan Allah dan meminta kepada Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera itu. Sekali lagi, damai sejahtera tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi damai sejahtera diberikan Allah kepada kita di dalam hati kita. Dan itu akan menolong kita memiliki kesanggupan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Banyak hal ya pasti yang sedang membuat kita khawatir hari ini, tentang COVID, ataupun juga anak-anak mungkin khawatir karena minggu depan akan ujian tengah semester dan sebagainya. Takut nilainya jelek atau takut khawatir dimarahi orang tua. Mari datang kepada Tuhan, katakanlah segala sesuatu itu, dan biarlah damai sejahtera Allah itu ada di dalam hati kita. Di bagian akhir, Bu Guru Jin ingin bacakan satu ayat dari Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Setelah itu, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, mari jika ingin memiliki damai sejahtera di dalam hidup, datanglah kepada Allah di dalam doa. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu memohon pertolongan Tuhan, supaya ketika kami di dalam hati kami memiliki kekhawatiran, memiliki rasa takut, stres, pikiran, pergumulan yang banyak, kami boleh datang kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, supaya kami di dalam menjalani kehidupan kami boleh berada dalam situasi yang tenang, hati yang tenang, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada hari ini. Saya berdoa meminta berkat Tuhan untuk semua orang tua, anak-anak, para guru, supaya kami boleh dilindungi dan terus disertai dekat dengan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berakhir pekan, Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Dah.